Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom. Berapa banyak yang percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus. Saya mengundang jemaat, mari bangkit berdiri saat ini. Sehati sepakat kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kita saat ini. Mari tundukkan kepala sejenak, kita sehati berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang di tempat ini. Dengan tubuh yang sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah melayakkan setiap kami. Darah-Mu sudah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah setiap kami pagi ini mau membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi kami mau bawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Dan kami mau bersuka cita karena Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan kami. Engkau batu karang yang teguh bagi setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
apapun yang sudah terjadi, untuk apapun yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, kami mau berkata, Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu, kemegahan-Mu mengatasi langit dan bumi ini. Demikian besarnya kasih-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Sebab itu kami angkat hati, kami angkat suara menyembah-Mu. Kami percaya bersama-Mu, kami takkan goyah. Apapun musim hidupku, apapun badai yang terjadi, selama Kau bersama kami, kami takkan goyah, kami takkan goyah. Karena Kau kekuatan kami, Kaulah berkat hidup kami, Kaulah keselamatan kami, Kaulah segala-galanya. Sebab itu kami mau katakan terima kasih untuk Engkau Tuhan yang baik. Selama-lamanya Kau Tuhan, Kau Raja, Kau takkan terganti dengan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Sebab kami sadar hari demi hari yang kami lewati bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kalau banyak peristiwa yang kami alami dalam hidup kami, sampai hari ini ternyata kami boleh tetap melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik bagi engkau dan saya? Kalau Dia sungguh-sungguh baik bagi engkau, bukankah Dia layak terima yang terbaik dari setiap kita? Pujian penyembahan kita, bahkan seluruh hidup kita, biarlah kita persembahkan pagi hari ini bagi Tuhan. Saya mengajak semua, mari angkat kedua tangan kita. Mari sekali lagi berkata-kata berterima kasih, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini. Dia yang sudah memberikan kesehatan, Dia yang sudah memberikan pertolongan, Dia yang sudah memberkati setiap keluarga, Dia yang sudah memberkati pekerjaan, Dia yang sudah memberkati setiap pelayanan, Dia yang sudah memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Dia sungguh Tuhan yang baik. Bahkan Dia berkata, Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Mari mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kirarabaya syakarana barabana marana mayasya, kiralala barada bayasya, kiralala barada bayasya, karana batakara. Angkat hati, angkat suaramu, berkata-kata mengucap syukur pada Tuhan yang sungguh baik. Siapa parada batakara da bayasya. Buat dalam hidup kami, tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Selalu tepat waktu Kau berikan. Kau melihat setiap hati yang terpaut, yang mengandalkan Kau. Sebab itu kami terus bersyukur untuk segala kebaikan
memuji-muji Engkau ya Tuhan yang hidup. Syararararararabarabaya, syakaralalabarabaya. Ya Bapa-Bapa ya syakaralalabarabaya, syarararararararara. Kirarararararararabaya, syakaralalabarabaya, syarararararara. Kirararararararabaya, kirarararararabaya, shir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 
Kita tatakara nama ya ralada barada baya shada. Shakarada batakarada baya shada. Barak batakarada baya shada. Kiralada barada baya shakatakara nama ya shada. Kirada baya rada baya shakatakara nama ya shakarada. Shada barada baya shakarada baya rada baya baya shada. Tatakara baya shada. Yesus, kau sungguh baik.
Engkau dengar setiap pernyataan kami Tuhan. Apapun hidup kami mau tetap menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak. Terima setiap pujian, setiap hormat. Mari jemaat Tuhan, angkat hati, angkat suara, angkat kedua tanganmu, nyatakan ku mau memuji-Mu. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Bukan karena kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang sudah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang sudah mengubahkan hidup kami. Dan terbukti penyertaan pertolongan Tuhan nyata sampai hari ini. Sebab itu Bapa, kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam rumah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, mari semua jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Boleh lihat, tengok kanan, kiri, depan, belakang, katakan keadaanmu baik-baik saja? Are you okay? Are you okay? Sekalipun sedang tidak oke, tetapi Tuhan berjanji Dia memberikan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Dia bukan Tuhan yang lalai menepati janji-janjinya saudara. Apapun sekarang yang sedang saudara hadapi, termasuk saya kemarin juga sempat kebanjiran. Bapak Ibu juga yang mungkin mengalami banjir yang lebih dahsyat. Atau mungkin masalah-masalah yang luar biasa dalam hidupmu, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, apapun. Tapi pagi hari ini saya mengajak semua jemaat, biarlah setiap pujian yang kita naikkan, itu bukan pujian atau kata-kata yang sia-sia, tapi kita benar-benar imani. Sebab Dia Tuhan yang baik, amin. Berikan salam tos kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia ajaib, Dia sanggup menolong saudara dan saya, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai tiba Yesusku
Yang percaya Tuhan Yesus ajaib, boleh lambaikan tangan saudara tinggi. Apapun keajaiban yang saudara terima sampai hari ini, dia tetap ajaib. Karena dia ajaib, dia tidak pernah berubah, men. Sekali lagi, tak berubah. Sampai bumi dan habislah ragaku, Yesusku. Boleh jemaat sendiri lebih keras bagi Tuhan, tak berubah. Sampai bumi dan habislah Yesus. Sekali lagi tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai apa saudara? Sampai bumi dan habislah ragaku, Yesusku. Yang percaya Yesus ajaib, kasih jempol sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh berikan salam kanan kiri, bilang jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah karena Tuhan Yesus ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan ladang hati yang gembur, yang siap dengan firman Tuhan, benih firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan mampukan untuk benih itu tumbuh subur, bahkan berbuah dalam kehidupan saudara dan saya.
undang jemaat bangkit berdiri sama-sama katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, benar Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Lebih lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Jemaat Tuhan, engkau yang terhubung dengan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama kita mau declare, kami terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah di dalam Engkau. Kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Kami boleh merenungkan akan kesetiaan, kemurahan dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan firman-Mu boleh menolong kami, meneguhkan iman kami dan mengubahkan hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu
yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan tetap memelihara hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semuanya, biarlah Roh Kudus boleh menolong kami menerjemahkan apa yang menjadi isi hati, pikiran, perasaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini saya bicara tentang bagaimana segenap hati. Ya, dasar dari firman Tuhan yang saya ambil adalah di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Yang berkata begini, ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan untuk kita semua, saudara. Kita bersyukur karena saudara dan saya ini hidup ya dalam dunia ini bukan cuma saudara kebetulan. Tapi ada rancangan rencana Tuhan yang mulia yang saudara tidak menangkap itu. Ada satu pesan Tuhan, ada satu tugas, ada satu rancangan Tuhan yang saudara sadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya untuk melayani. Benar atau benar saudara? Kita diciptakan Tuhan ini bukan untuk melayani diri sendiri tapi juga melayani orang lain, sesama kita. Ya. Dan saudara dan saya ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan itu dengan satu panggilan khusus, yaitu panggilannya sama. Melayani saudara. Nah melayani ini memang saudara tidak mudah untuk kita lakukan. Karena ada orang yang malas, ada orang yang enggan, ada yang cuek, ada yang enggak peduli. Ada yang mungkin ya lebih egois karena mementingkan diri sendiri. Hanya melayani diri sendiri saudara. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mungkin tidak sempurna. Ya, semua daripada kita nggak sempurna, tapi kita bisa menjadi tokoh Alkitab ini menjadi contoh untuk kita bisa tiru, saudara. Bagaimana segenap hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah kita lihat contohnya seperti adalah Daud, saudara. Ya, Daud ini saudara kita tahu melihat di dalam cerita Alkitab, saudara. Memang dia tidak sempurna, saudara. Ya. Nah, tapi saudara, orang yang memiliki passion atau kesetiaan atau satu kerinduan ya yang luar biasa ya, sekalipun tidak sempurna, tapi Tuhan pakai ya. Contoh yang pertama adalah Daud, saudara. Daud dikenal adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan ya. Dia melayani dengan segenap hati. Ya meskipun dia melakukan banyak kesalahan ya, tindakan-tindakan yang keliru ya, dia berzina, dia membunuh Uria ya, tapi Tuhan tetap hatinya tertuju pada Daud. Kenapa saudara? Hatinya Daud itu selalu berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ya, sebagai gembala. Ya, Daud itu dikenal sebagai gembala sejak muda. Kan sebagai gembala tentunya dia punya tanggung jawab untuk melindungi kambing, domba, ternaknya ya, saudara. Ya, dengan berani dia melawan singa, beruang dan sebagainya. Ia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai gembala. Nah, sebagai pemazmur, ya sebagai pemazmur, Daud ini banyak menulis lagu-lagu atau syair-syair yang tertulis dalam kitab Mazmur. Ya, dia mempunyai satu kerinduan, satu pujian, hati yang menyembah kepada Tuhan. Maka ditulislah dalam kitab Mazmur ini. Saudara, nah, saudara dan saya harus memiliki kerinduan yang sama dengan orang-orang yang kita lihat di dalam Alkitab ini. Saudara dan saya ini dipanggil dipilih, saudara, untuk bisa hati kita terpaut dengan Tuhan, saudara. Punya satu relasi yang intim dengan Tuhan. Kapan saja saudara selalu ingat bahwa hidup kita ada di tangan Dia. Maka orang-orang yang menyadari bahwa hidup kita di dalam Tuhan, orang-orang itu tidak akan pernah khawatir. Orang-orang itu tidak akan pernah putus asa dan tidak pernah takut akan masa depan. Benar enggak saudara? Tidak akan pernah khawatir dengan apa yang terjadi, yang akan terjadi saudara ya. Kenapa saudara? Karena orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, dia selalu akan ingat akan janji firman Tuhan. Bukan?
Ya saudara, apalagi orang yang hidupnya selalu bersyukur pada Tuhan itu tidak mudah memang. Menghadapi situasi yang sulit seperti ini bisa nggak bisa bersyukur? Ya terganggu, ya ekonomi terganggu, saudara. Karena banjir saja, saudara, banyak orang yang rugi. Kemarin ada tetangganya Ibu Ririn, saudara. Ya baru kulaan kain 80 juta, saudara. Habis, saudara. Tersapu banjir, bukan habis, tersapu banjir atau kintir enggak, saudara. Tercampur lumpur, saudara. Jadi kain yang bagus itu tercampur lumpur bisa nggak digunakan? Enggak bisa, saudara. Jadi apa? Jadi kain-kain yang ya kain-kain gombal, saudara. Dan ada uang yang dibungkus dalam kresek 15 juta sudah ikut terbawa arus kemana. Entah nanti semua yang menemukan, dan itu anugerah orang itu, saudara, menemukan 15 juta, saudara. Ya, tapi sedih, saudara. Ya orang yang mengalami penderitaan seperti itu, kesedihan, sampai dia ngomong, saya akan memulai dari bawah, dari nol lagi. Ya, bukan pom bensin ya, mulai dari nol, saudara. Benar sama kayak pom bensin ya, mulai dari nol ya, saudara. Dimulai dari usaha yang sudah dia rintis, kemudian dia melakukannya dengan itu sebuah musibah yang terjadi pada setiap orang bisa dialami daripada kita, saudara. Ya, kita nggak ingin seperti itu, tapi itulah penderitaan manusia di dalam dunia ini. Saudara belum menemukan saja penderitaan yang sangat berat di dalam dunia ini, karena saudara masih aman, sehat ya, tidak mengalami satu tekanan yang hebat. Ya, kalau orang yang mengalami satu penderitaan dan tekanan yang hebat, tentunya saudara kita pun juga tidak berdaya, kita pun juga bisa menyerah. Kita pun juga bisa lupa bahwa firman Tuhan itu meneguhkan kita. Ya, banyak orang yang lupa bahwa kita ini di dalam dia di dalam kita. Dan kita punya gembala yang baik, saudara. Akulah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku, saudara. Nah itulah yang firman Tuhan berikan janjinya pada kita. Seperti yang ditulis oleh Daud. Dia menuliskan seperti itu. Dia mengibaratkan bahwa ketika dia menjadi gembala, dia pun juga bilang kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Itulah tugas gembala, ya, gembala yang agung. Saudara, itu tanggung jawabnya. Kenapa saudara masih khawatir dalam kehidupan yang penderitaan yang saudara alami? Di sini ada yang mengalami kerugian yang dahsyat, ada nggak selama banjir? Ada nggak, saudara? Rugiannya sampai ratusan juta? Belum ada ya? Belum ada ya, puji Tuhan, saudara ya. Kita tetap berdoa untuk orang-orang yang menderita, saudara, karena mereka juga saudara kita. Ya, kita tahu bahwa yang kita bisa lakukan adalah untuk menolong mereka. Apa yang bisa kita lakukan, saudara ya. Nah, saudara, kedua adalah Samuel. Saudara tahu Samuel ya. Kenapa ia melayani Tuhan sejak masa kanak-kanak hingga tua. Ya, hidupnya adalah diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, Samuel itu dilahirkan, didedikasikan sejak lahir oleh ibunya Hana. Yang menyerahkan untuk melayani di kemah suci di bawah asuhan Imam Eli sejak kecil, saudara. Ya, didedikasikannya untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Orang tuanya itu bertanggung jawab, dan ketika Samuel itu hidup ya didedikasikan untuk melayani di kemah suci di rumah Tuhan, saudara. Dan itulah menjadi salah satu contoh kenapa saudara dan saya ini harus mendedikasikan hidup ini untuk Tuhan, saudara. Ya, bukan untuk diri sendiri. Dedikasikan hidup kita untuk Tuhan itu memang tidak mudah. Dan itu butuh satu keputusan yang serius, yang keputusan yang saudara harus ambil bahwa hidup ini hanya untuk Dia. Bukan untuk diri sendiri, hanya untuk Tuhan saja yang kita layani. Saudara, dedikasi hidup ini harus ada dalam hidup saudara, harus ada dalam hati saudara, harus menjadi komitmen kita, mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Sekalipun kita tidak seperti Samuel, hidup di kemah suci atau di rumah Tuhan yang mengurus bait Tuhan, enggak, saudara. Tapi saudara pun dalam kehidupan sehari-hari mendedikasikan hidup saudara untuk Tuhan, saudara. Nah, itu saudara, ya, seumur hidup. Ya, saudara. Contoh Daud dan Samuel, ada lagi yang lain, tapi saudara saya tidak akan mengupas yang lain, jadi saya pikir dua contoh ini cukup ya, saudara. Mari kita lihat di dalam yang kita bahas hari ini tentang bagaimana kita melakukannya dengan segenap hati hanya untuk Tuhan.
Ya, yang pertama adalah prinsip dasar ya, bagaimana segala pekerjaan kita adalah ibadah. Ya, segala pekerjaan kita adalah ibadah. Ayat 23, apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, saudara. Nah, saudara, ayat ini tentunya akan mematahkan tentang dikotomi antara sekuler dan yang rohani, ya, saudara. Pekerjaan kita, ya, saudara dan saya sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai buruh atau sebagai pekerja, ya, ibu rumah tangga atau saudara sebagai mahasiswa, sebagai siswa, ya, bukan kita melakukan hal-hal yang bersifat cuma duniawi saja, saudara. Tetapi saudara, kita melakukannya semuanya ini dengan tujuan untuk Tuhan. Ya, artinya begini, semua pekerjaan itu bernilai secara spiritual menjadi sebuah satu ibadah. Ya, saudara, kadang-kadang saudara menyadari gimana saya mau melayani Tuhan. Ya, pertanyaan yang seperti itu yang seringkali ada orang yang saya ingin rindu melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan itu cukup banyak, saudara, yang bentuknya, caranya itu banyak. Nah, saudara dan saya ini dipanggil untuk melayani ketika kita hidup ya di dalam dunia ini, dipanggil untuk dengan panggilan melayani. Ya, buktinya saudara bekerja, itu melayani bukan ya. Saudara kita berusaha belajar, kita mengerjakan segala sesuatu yang di dunia ini untuk kita supaya punya kesinambungan dalam hidup, supaya kita bisa survive untuk bisa menjalani kehidupan ini. Tentunya saudara punya satu usaha yang dimana saudara lakukan setiap hari sebagai ibu rumah tangga, saudara. Kira-kira ibu rumah tangga jangan dipikir kerjanya cuma masak, cuci pakaian dan mempersiapkan untuk anak-anaknya, enggak, saudara. Sebetulnya berat, ya. Dipikir-pikir ibu rumah tangga ini berat ya, enggak cuma laki-laki ya. Ya, kelihatannya di rumah ya kelihatannya di rumah, tapi sesungguhnya berat sekali ya tanggung jawabnya itu, bahkan lebih berat daripada suami. Tanpa saudara sadari ketokane ya, kelihatannya tidur di rumah sehari-hari di rumah, tapi sesungguhnya dia melakukan pekerjaan pelayanan yang luar biasa, saudara ya. Itu yang harus kita appreciate ya. Jadi jangan merendahkan ibu rumah tangga ya. Sekalipun ibu rumah tangga di rumah ya tidak bekerja, tapi dia bekerja loh, saudara. Melayani saudara, ya, melayani anak-anakmu, saudara. Ya, kita ini kadang-kadang menyepelekan ya orang yang kelihatannya nggak kerja, yang kerja cuma yang laki dapat duit, yang perempuan tidak dapat duit. Saudara, salah ya. Ya, pria wanita atau suami istri itu menjadi satu, bukan lagi dua ya. Saudara, kita harus saling melengkapi. Bersyukur kalau ada pasangan saudara yang bisa menolong saudara ya. Jangan sia-siakan ya. Saya bingung juga orang-orang yang gimana ya, dia menikah tapi nggak ngerti tujuannya. Ya, ketika menikah terjadi huru-hara, terjadi percekcokan, perselisihan, akhirnya berpisah. Sangat menyedihkan sekali seperti itu, saudara. Kenapa? Dia tidak melihat tujuan yang kekal. Dia cuma melihat apa yang dia di depannya sendiri. Memang kadang-kadang kita diproses oleh teman kita ya, orang-orang terdekat kita, orang keluarga kita diproses. Kadang tidak enak, tidak nyaman, saudara. Ya, diproses itu memang nggak enak, saudara ya. Sakit, saudara. Ya, sakit hati, ya. Perasaannya sakit, lebih sakit daripada kita dipukulin orang, saudara. Kalau sudah perasaannya sakit ini bahaya, ya, saudara. Kalau kita sakit nggak sembuh-sembuh, saudara, jiwa kita sakit, saudara, kita akhirnya menjadi orang yang error, saudara. Ya, nggak bisa bangkit. Ya, orang yang ya sakit jiwa, saudara tahu sendiri ya. Nah, saudara, pergumulan setiap orang itu banyak sekali dalam dunia ini. Saudara dan saya dipanggil untuk dipilih untuk melayani. Nah, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ya, prinsip dasar daripada kita melayani melakukan pekerjaan pelayanan adalah segala pekerjaan adalah ibadah ya. Di mana ayat ini apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, segenap hatimu itu, saudara, harus dilakukan dengan all out ya, dengan komitmen yang tinggi, yang fokus ya, dengan tujuan yang tidak bias ya. Saudara dan saya ini dipilih untuk bisa melakukan pekerjaan apapun dalam dunia ini dengan segenap hati, tentunya begitu. Kadang-kadang juga ada kita mau melakukan pekerjaan itu dengan
semaunya diri. Ya, apa sih lawan katanya segenap hati menurut saudara? Apa saudara? Apa lawan katanya segenap hati itu? Setengah hati, saudara. Nggak full, saudara. Ya setengah hati, saudara. Ya, nah, saudara, kita ini dipanggil dipilih dengan segenap hati itu artinya dengan seluruh atau keseluruhan hati. Sebetulnya maknanya itu jauh lebih daripada yang kita pikirkan, saudara. Ya, contoh begini. Ya. Nah, pikiran kita, saudara, ya. Hati itu meliputi pikiran kita. Ya. Apa yang disebut dengan pikiran itu? Kognitif, intelek kita, ya. Tempat di mana kita memahami, berpikir, dan membuat satu keputusan. Yang kedua adalah kehendak, ya. Sumber daripada keinginan, tekad kita, komitmen dan tindakan kita. Sumbernya dari kehendak, ya. Lalu kemudian perasaan, emosi, di mana sumber daripada kasih, sukacita, kesedihan dan hasrat kita, saudara. Yang keempat adalah tentang hati nurani, sumber dari suara hati dan mempertimbangkan baik atau buruk. Ya. Jadi saudara, mengasihi dan melayani Tuhan itu dengan segenap hati, saudara. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan, saudara, itu artinya mengerahkan seluruh kapasitas intelektual kita, emosi kita, ya, kemudian perasaan kita dan seluruh keberadaan dan kepribadian kita kepada Tuhan, saudara. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Ya. Kadang-kadang kita gagal kan, ya. Kadang-kadang kalau kita melayani itu sambil kayaknya seperti bebannya berat gitu. Saya pernah mengalami itu, ya. Ketika mengambil pelayanan tapi kok kayaknya berat sekali untuk melayani hal seperti itu karena tidak punya pengertian, karena rasa pelayanan itu adalah beban, saudara. Ya kalau kita melayani itu menjadi beban, ya saudara pasti punya satu pengertian yang berbeda, ya satu pemahaman yang berbeda. Melayani itu memang nggak enak, saudara. Harus ada yang kita keluarkan, tenaga, pikiran, uang, ya. Lalu apa, saudara? Perhatian kita, effort kita, usaha kita untuk bisa diberikan kepada orang lain. Melayani itu seperti itu, saudara. Nah itu dibutuhkan satu kerelaan hati, ya, tidak terpaksa, ya, satu kerinduan yang begitu dalam untuk bisa mengerjakannya dengan satu goal, tujuan bagaimana kita melayani untuk bisa menyukakan orang lain, memberkati orang lain. Ya gitu kita melakukannya untuk Tuhan, saudara. Harus punya pengertian yang demikian. Saudara dibawa masuk ke dalam kedewasaan di mana kita melakukannya dengan satu tindakan yang dewasa. Bagaimana kita dengan pengertian yang benar bahwa hidup kita milik Tuhan. Kalau kita melakukannya hanya untuk Tuhan saja, saudara. Ya dengan segenap hatimu. Ya dengan semua aspek apa yang saudara ada dalam kehidupan kita. Seperti yang saya tadi sampaikan, ya. Melalui pikiran kita, emosi kita, kadang-kadang emosi kita bisa terganggu, ya. Kehendak kita, perasaan kita, hati nurani kita, saudara. Memang tidak mudah, tapi kita terus belajar untuk bisa apa, saudara? Mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Ini yang paling utama. Melayani itu bukan untuk diri sendiri, tapi mendedikasikan, mengabdi, ya. Mengabdi, mendedikasikan untuk Tuhan. Yang pertama itu. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana kita melayani itu adalah merupakan panggilan setiap pribadi. Yang kedua adalah saudara dan saya kita melihat tentang segenap hati bagaimana kita memiliki motivasi yang benar, yaitu bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Seringkali kita ini bekerja, tentunya pasti kita akan mendapatkan satu apresiasi. Tidak salah, ya. Pekerjaan kita baik, kita dipuji.
pekerjaan kita sukses, kita dapat berkat ya. Pekerjaan kita berhasil ya. Kita pun semua senang ya, semua pihak senang ya karena berhasil ya. Nah, seringkali kita bekerja itu hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri, ada seperti itu. Hanya untuk mencari satu kebanggaan, ya rasa bangga hasilnya. Mencari satu pujian daripada manusia, ya. Nah, ketika saudara kita sudah bekerja, lalu kita nggak dapat penghargaan, kita tidak lagi dihargai, ya. Lalu tidak ada orang yang melihat kerja keras kita, apa yang terjadi? Saudara lupa bahwa ada satu yang menonton saya dan saudara. Ketika saudara bekerja sedemikian rupa dengan segenap hatimu. Ketika orang lain tidak melihat dan tidak mempedulikan Anda. Ada satu yang menonton, yaitu Tuhan sendiri. Yang mengukur hatimu, seberapa engkau segenap hatimu atau tidak saudara melayani. Entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apa saja saudara. Dalam rumah tangga, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam komunitas. Cuma satu yang menonton hatimu saudara, yang bisa membaca hatimu, yang mengenal hatimu adalah Yesus sendiri. Saudara mungkin gak peduli, ya kita mungkin gak dipedulikan orang. Ketika kita melakukan banyak hal mungkin kita haus pujian. Kebanyakan begitu kan. Kalau kita berprestasi pasti ada penghargaan. Ya itu adalah bonus saudara, bukan yang dicari sebetulnya. Ya bukan mencari itu, tapi itu bonus untuk saudara ketika saudara mendapatkan kemuliaan secara duniawi, oke aja. Ya orang yang pernah misalnya berlomba dalam pertandingan olahraga olimpiade, ya kemudian dia juara, kemudian dapat penghargaan, itu adalah bonus saudara. Dan itu adalah membanggakan, memang membanggakan keberhasilan dan membanggakan negara, saudara. Nah, saudara dan saya, ketika saudara mengerjakan pekerjaan kecil yang kadang-kadang tidak dianggap oleh orang lain, ya orang mungkin saudara merasa bahwa kok aku gak dihargai, kok aku kerjaan begini sepertinya aku ini sudah kerja keras. Akhirnya saudara bersungut-sungut ngomel ya sendiri, kok gak ada yang memuji saya. Kan kebanyakan begitu. Aku sudah capek-capek, udah memeras keringat, membanting tulang. Benar enggak ya? Atau memeras tulang, membanting keringat, ya. Membanting tulang dan memeras keringat, saudara, seperti itu. Akhirnya saudara merasa bahwa hidup ini kok begini aja ya, tidak ada penghargaan, tidak ada bisa semangat lagi seperti itu, saudara. Karena saudara hanya fokus pada dirimu sendiri. Itu loh penyebabnya. Saudara tidak fokus kepada yang kita layani. Kalau saudara fokus pada dirimu sendiri, maka saudara akan banyak mengeluh. Ya kenapa? Senternya diri sendiri. Aku yang harus menjadi pahlawan. Aku yang harus menjadi orang yang bisa menolong orang lain karena aku. Ya, membanggakan diri karena kekuatanku. Kan berbahaya saudara. Orang-orang seperti itu. Ya jangan seperti itu. Ya bukan karena aku, enggak saudara. Karena apa? Kasih karunia kita bisa melayani, bisa melakukan pekerjaan pelayanan di dalam keluarga kita. Ya makanya saudara kita bersyukur karena saudara mengerti hal ini. Ketika saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekalipun itu berat, sekalipun itu susah, sekalipun itu sulit ya saudara. Sekalipun kita harus bayar harga yang mahal untuk kita melakukannya. Tapi kalau saudara melakukannya bersama dengan Tuhan, saudara kita tahu bahwa pekerjaan kita mungkin bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Ya pelayanan kita bisa berhasil dan bisa tidak berhasil. Tapi satu hal yang saudara perlu ingat, bahwa hidup kita kalau saudara dan saya mengerti, segala sesuatu yang kita lakukan sekalipun orang tidak melihat, sekalipun orang tidak menghargai, tidak masalah saudara ya. Karena kita tidak mencari penghargaan dan kemuliaan manusia, karena itu sia-sia saudara. Ya, kenapa saudara Tuhan mengajar kita untuk hidup rendah hati, tidak bisa menyombongkan. Kenapa saudara? Kadang-kadang orang itu gitu loh. Kalau sudah berhasil, dia lupa bahwa itu karena saya. Ya, banyak seperti itu kan. Karena saya, bukan karena kasih karunia, bukan karena Tuhan. Karena siapa saya itu? Kan gitu, banyak begitu saudara ya.
Banyak orang menyombongkan dirinya seperti itu. Enggak saudara, segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kasih karunia. Kita bisa mengerjakannya. Ya tujuan kita bukan mencari hormat, pujian manusia. Tapi kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan saja. Ya biar nama Tuhan yang ditinggikan. Karena dia adalah majikan kita. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi bos kita, ya majikan kita. Yang ketiga saudara, ya standar kerja yang tinggi dengan segenap hatimu. Standar yang diterapkan adalah satu keunggulan atau excellence ya. Bukan sekedar rata-rata atau asal-asalan. Ya. Segenap hati itu berbicara tentang ketulusan, gairah dan komitmen penuh. Ya. Memang kita belum excellence. Ya, tapi kita memang tidak sempurna, tapi kita menunjukkan dengan apa saudara? Dengan ketulusan hati. Dengan gairah, dengan semangat dan komitmen yang penuh. Ada yang sini menyesal bahwa ketika kita melayani bahwa kenapa hidupku begini-begini aja. Saudara tahu kalau kita melayani Tuhan tuh mungkin saudara kita nggak dapat apa-apa di dunia ini. Ya, memang kita nggak cari apa-apa gitu saudara. Fokusnya kita kan melayani bukan untuk mencari apa-apa, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Ya ada yang mengeluhkan, ada saudara. Kepikiran nanti gimana masa depan. Nanti gimana nanti penghidupan keluarga. Bagaimana nanti nafkah yang bisa nanti terus menerus ada. Saudara, yang dipikirkan adalah makan, minum, pakai. Untuk yang kita pikirkan menjadi fokus utama kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita minum pakai itu harus yang menjadi salah satu fokus juga. Sehingga kita tidak lagi fokus untuk dalam melayani menurut tanggung jawab komitmen kita saudara. Ya saudara kita lihat bahwa ketulusan, gairah, semangat dan komitmen kita itu hanya bisa dibaca oleh Tuhan sendiri. Ya ketulusan hati saudara, kemudian hati saudara, motivasi saudara bisa dilihat oleh Tuhan semuanya. Nah jadi saudara bisa membuktikan enggak bahwa orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah kekurangan? Bisa kan? Ya toh? Saya percaya kayak keluarga Hari sama Bu Deta ini. Ya kerinduannya luar biasa, berapi-api, on fire ini dalam melayani. Tapi jangan sampai ngomong ini investasi bodong ya, aku gak setuju ya kamu ngomong investasi bodong. Ya segala sesuatu yang kita keluarkan mungkin harta kita yang kita sisihkan, yang kita korbankan. Jangan itu ngomong investasi bodong, gak ada investasi bodong dalam Tuhan. Selalu akan ada buahnya, selalu akan ada upahnya. Ya selalu akan berlimpah. Saudara, ya sekalipun mungkin kita nggak cari duit di situ, nggak masalah saudara ya. Ya kita melayani bersama-sama dalam satu tubuh Kristus. Ini adalah satu kasih karunia kita dalam tubuh Kristus melayani bersama. Tuhan tuh memperhatikan gerejanya. Tuhan tuh mengerti kebutuhan kita daripada kita mengerti sendiri dari diri kita sendiri. Ya toh, Tuhan tuh mengerti jauh melampaui dari apa yang kita ngerti, yang kita butuhkan, saudara. Ya 20 tahun gereja ini kan kita punya kerinduan, punya mimpi. Kan enggak salah punya kerinduan dan mimpi ya. Ya toh kita sampaikan pada Tuhan. Tuhan kok tidak mengembara terus menerus. Tapi akhirnya Tuhan jawab kan dengan satu mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, satu bidang tanah yang Tuhan kasih dalam masa resesi, orang-orang bingung loh, teman-teman kami bingung. Itu luar biasa ya, karena bukan kasih karunia Tuhan. Dalam kondisi resesi ekonomi yang sulit seperti ini, ada orang yang mempersembahkan sebidang tanah untuk rumah Tuhan. Bukankah itu satu benar-benar kemurahan Tuhan ya? Dan karena Tuhan mengasihi gerejanya di masa yang sulit. Ya saudara, saudara kalau melihat satu prediksi daripada orang-orang ya, tahun depan tuh malah lebih sulit katanya ya saudara, kata mereka, kata orang dunia lebih sulit resesi. Saudara, buktinya apa? Saudara, ya mall itu saudara, kalau setiap hari weekdays ya hari-hari biasa, itu orang 1, 2, 3 yang lewat saudara, nangis gak saudara? Nangis itu yang punya usaha. Ya di Pasar Baru di Bandung itu saya lihat di media sosial ya itu nggak ada orang datang, barang begitu banyak menumpuk ya dibuka toko dibuka nggak ada yang datang, semuanya karyawan semua, nangis semua ya kondisi ekonomi seperti itu ya, daya beli menurun. Saya suka mendengarkan
talk show atau podcast tentang bagaimana perkembangan ekonomi. Tadi malam juga saya mendengarkan ya satu tayangan video kurang lebih 1 jam saya dengarkan dari awal sampai akhir. Saya ingin melihat bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia, ya keadaan akhir zaman seperti ini. Ya, saudara, tapi percaya saudara, ketika saudara mendedikasikan hidup kepada Tuhan, kalau saudara mempersembahkan yang terbaik dalam saudara melayani, mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, jangan pernah saudara mengeluh dengan apa yang kau makan, minum, pakai. Saudara, jadi membuktikan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Saat kita membutuhkan, Dia menyediakan. Itu saja yang saudara harus percaya. Saat kita butuh, ada. Ngerti nggak saudara? Bukan saat kita butuh nggak ada. Ada, karena apa? Karena kemurahan Tuhan, karena upah dari Tuhan. Upah melayani itu saudara tidak bisa diukur dengan nilai sesungguhnya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, saudara, jadi kenapa saya 19 tahun melayani, mendedikasikan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya sudah melewati tahun demi tahun bagaimana Tuhan memelihara hidup ini. Dalam kondisi COVID Tuhan memelihara. Ya. Di masa COVID itu 3 tahun ya, benar enggak saudara? Kita enggak bekerja semua kan? Enggak bekerja kan? Kami juga begitu saudara, diam di rumah ya, cuma ya menunggu waktu lewat, badai berlalu, COVID juga menghilang ya. Kita juga menerima apa saudara, satu kondisi yang sama gitu ya. Enggak berbeda dengan saudara semuanya. Tapi kami itu juga pengen memperhatikan kehidupan banyak orang. Ya, kami coba mengkonsolidasikan bagaimana orang-orang yang kekurangan kita kirim makanan, kita kirim obat-obatan, ya bahkan teman-temannya ini sesama musisi dari anak saya Joshua itu juga mengalami kondisi yang sangat mengenaskan, nggak ada pemasukan, ya mereka hidup dalam kos, saudara. Jadi Joshua itu yang istilahnya gini, memperhatikan kehidupan mereka. Kirim makanan, saudara, ke mereka. Saudara, itu yang bisa kita lakukan. Ya, saudara, artinya apa? Kalau kita melakukan dari keterbatasan kita pun Tuhan juga memperhitungkan. Benar enggak Bapak Ibu sekalian? Ini kesaksian yang luar biasa. Habis COVID, saudara, Michael menikah. Menikah tentunya butuh biaya bukan, saudara? Butuh kan, saudara? Duitnya dari mana? Orang saya beri cerita sama teman-teman. Duit kami itu enggak banyak saudara di rekening. Tapi pas kita butuh saudara ada gitu. Habisnya tahu enggak berapa saudara Michael menikah itu. Yang datang 1.000 orang sampai 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama orang-orang tua, gelombang kedua itu anak-anak muda. Itu habisnya kurang lebih 700 jutaan saudara. Duit dari mana? Aku enggak punya duit saudara. Tapi Tuhan mengadakan. Kan begitu ajaibnya Tuhan kan saudara. Habis COVID loh bisa menikah anak-anak itu seperti itu. Itu bukan karena kasih karunia dan itu adalah saya membuktikan bahwa Tuhan memelihara, menyediakan pada saat kita membutuhkan. Bukan cerita ini bukan untuk membanggakan dan menyombongkan diri, enggak. Tapi pembuktian bahwa Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan dengan dedikasi sepenuh hati kepada Tuhan. Makanya kenapa ketika hidupmu diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Dia, jangan kau pernah khawatir dengan apa yang kau makan, minum, pakai. Makanya saya bisa menyaksikan hal ini, Tuhan mengerjakan banyak perkara ajaib untuk mengerjakan, mengaruniakan kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang betul-betul hatinya mengasihi Dia dan mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Maka saya tidak pernah akan khawatir selama hidup saya. Sampai saya dipanggil Tuhan pulang, saya tetap percaya Tuhan memelihara hidup kami sekeluarga dengan ajaib, saudara. Dan saudara, ini menjadi salah satu contoh gambaran bahwa jangan pernah khawatir dengan apapun yang kau makan, minum, dan pakai, saudara. Ya, lakukan terlebih dahulu apa yang kau bisa lakukan untuk Tuhan. Apa yang kau bisa kerjakan untuk bisa melayani Dia, saudara. Ya, dedikasikan hidupmu untuk bisa, saudara, dipakai Tuhan dengan di dalam satu komunitas tubuh Kristus ini apa saja menurut talenta saudara masing-masing yang saudara berikan kepada Tuhan. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah mengatakan bahwa capek, ya. Jangan berkata bahwa bosan,
Ya, jangan berkata bahwa aku malas, ya. Itu adalah penyakit, saudara, hal yang negatif. Kalau saudara mengatakan demikian, maka upahmu gak ada. Ya. Jadi saudara harus tetap on fire, menyala-nyala, berapi-api hanya untuk Tuhan. Jangan berkata-kata hal yang negatif. Aku gak bisa, aku gak mau. Dengan alasan apapun, saudara. Jangan bilang begitu. Ya. Lakukanlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara akan melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua orang-orang percaya dan mengasihinya. Amin. Yang keempat, yang terakhir adalah kita lihat perspektif abadi, yaitu upah dari Tuhan. Upah dan penghargaan manusia itu sifatnya sementara, tidak pasti. Seringkali kita tidak mendapatkan keadilan dari upah itu. Tapi firman Tuhan menjanjikan bahwa setiap perbuatan baik yang motivasinya benar, yang motivasinya tulus, ya tidak akan pernah sia-sia. Dan kita akan mendapatkan upah yang kekal dari Tuhan. Upah di sini bukan upah keselamatan, enggak, saudara. Keselamatan itu adalah anugerah. Tapi upah itu berupa apa, saudara? Pujian, mahkota, dan tanggung jawab kita dalam kerajaan yang kekal di dalam rumah Bapa, saudara. Saudara, upah yang kekal ini jauh lebih berharga daripada upah yang sementara di bumi ini. Nah, kalau saudara mengenal ini, bahwa apa saja yang saudara lakukan untuk Tuhan dengan segenap hatimu, karena kita melayani Dia yang hidup, Dia bukan Allah yang mati, Dia menjanjikan upah yang kekal kepada kita semua. Karena saudara dan saya ini diciptakan Tuhan itu kekal. Dari kita nggak ada itu diciptakan Tuhan dengan sempurna melalui kita kelahiran kita. Sampai kita meninggalkan bumi ini, kita pun masuk dalam kekekalan. Bersama-sama orang-orang yang diciptakan Tuhan. Ya. Ketika kita pulang, saudara, kita pun juga mendapatkan upah. Kita belum bisa membayangkan upah seperti apa. Tapi upah yang kekal itu, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan apa pun yang ada dalam dunia ini. Di dunia ini penuh dengan air mata, penderitaan, sakit penyakit, dan tekanan hidup, saudara. Tapi kita kan pengennya lepas dari air mata, pengennya lepas dari sakit, pengen bebas daripada penderitaan dunia ini. Ya saudara, kapan kita mau bisa lepas? Saat kita pulang. Nah, saat kita pulang di rumah Bapa itulah maka Tuhan memberikan upah kita. Selama kita hidup, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang saudara bisa lakukan? Karena kita bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan yang memberi upah, bukan manusia. Saudara, seperti itu. Makanya pengertian ini saudara harus dapatkan bahwa ketika kita melayani keluarga, jangan pernah bersungut-sungut dan ngomel. Ya, karena anugerah, orang bisa melayani itu anugerah, saudara. Ya, ada orang yang cari-cari pelayanan, apa saja bisa kita melayani kok, ya, dalam bidang apapun. Ya, nanti kita akan membagikan pakaian-pakaian yang bisa kita bagikan. Ya, tetap kita akan menerima pakaian-pakaian yang masih layak pakai untuk bisa kita bagikan pada saudara kita. Memang ya tidak banyak, tidak apa-apa, tapi kita membuktikan bahwa kita melakukannya untuk mereka, membantu. Ya, dari semua golongan, ya kita nggak peduli mereka dari mana. Ya, mereka juga menderita, mereka juga manusia. Ya, dikasihi Tuhan juga. Jadi kita harus melakukannya untuk mereka juga. Ya, kenapa saya melatih saudara? Ya, kenapa di dalam gereja ini kita peduli untuk orang lain. Ya, maka saudara ketika kita berbagi pun itu merupakan salah satu hati Tuhan yang ingin memberkati banyak orang.
Ya, melalui komunitas ini yang Tuhan pakai dengan yang kita mau fokuskan untuk keluar, bukan untuk dari dalam. Dari dalam kita sudah cukup dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita di dalam pergumulan kita pun tetap ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang mencukupi kita. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Buktinya kita bisa melewati 3 tahun masa COVID, ya, sehingga kita masih tetap bisa hidup, berusaha dan bisa melayani sampai hari ini, ya, sampai kapanpun juga, ya, saudara. Nah, saudara, yang keempat ini adalah upah yang kekal ini, saudara, harus menjadi satu goal kita juga, ya. Selain upah di bumi yang Tuhan berikan pada kita, pemeliharaannya yang ajaib, upah yang kekal ini menjadi salah satu fokus kita untuk saudara tahu bahwa ketika kita pulang nanti, saudara, kita berada dalam rumah Bapa, kita menerima anugerah yang selama-lamanya kita boleh menikmatinya, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kegiatan apa nanti setelah kita sampai ke Firdaus atau ke rumah Bapa, saudara. Tapi saudara, kita harus percaya bahwa lebih baik kita tinggal di rumah Bapa daripada rumah neraka, kan, saudara, ya. Jadi saudara bisa membayangkan kondisi yang seperti itu, bagaimana goal kita adalah kita memperoleh upah dalam kerajaan surga yang kekal, saudara, ya. Mari saudara dan saya harus memperhatikan bahwa kehidupan kita yang kita kerjakan dalam dunia ini adalah hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk manusia, ya. Saudara, kita melakukannya dengan satu komitmen yang total, dengan tanggung jawab, dengan kasih, ya, kasih sebagai landasan dasar, kasih yang benar-benar kasih daripada Tuhan. Karena kalau kasih daripada Tuhan itu adalah tulus, saudara. Di mana Tuhan melihat saudara dan saya itu adalah kasihnya tulus. Dia mengorbankan diri untuk saudara dan saya. Saudara dan saya ketika menerima kasih daripada Tuhan itu, kita juga meneruskan ke orang lain dengan kasih yang sama, yaitu kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih agape untuk orang lain. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak mencari alasan untuk kita bisa menerima daripada yang kita kerjakan untuk orang lain, saudara. Kasih yang benar-benar kasih daripada hati Tuhan sendiri, saudara, ya. Nah, dengan yang berikutnya adalah pengabdian hidup, saudara. Fokus kepada Tuhan, pengabdian, dedikasi hidup kepada Dia, ya. Nah, segenap hati adalah panggilan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan yang kita kerjakan atau kita lakukan. Panggilan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan. Dan ini adalah proses seumur hidup yang memang tidak bisa mencapai kesempurnaan, tidak apa-apa. Tapi biarlah ini menjadi satu tujuan yang bisa kita perjuangkan, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman di dalam Dia. Memang gak sempurna, tapi harus kita perjuangkan. Hidup ini proses, perjuangan tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti sampai akhirnya kita pulang. Tapi saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk satu tujuan dengan satu pengabdian yang kita kerjakan, yang kita putuskan, kita kerjakan untuk Tuhan saja. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melayani keluarga udah capek, kadang-kadang bisa bersungut-sungut kan, ngomel, ya saudara. Saya termasuk saya juga gitu. Kalau udah capek ya pasti juga ada hal-hal yang negatif yang keluar. Tapi saudara, mari kita fokus pada apa yang kita kerjakan, tanggung jawab. Kadang-kadang memang kita bisa capek, secara manusia bisa putus asa gitu.
menghadapi banyak hal yang terjadi dalam keluarga ini. Saudara saya, orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memiliki satu hati yang sama. Yaitu bagaimana Tuhan melayani kita dengan segenap hatinya, segenap hidupnya. Itu menjadi contoh teladan yang sempurna. Yesus datang dari tempat mulia, datang ke tempat yang hina. Ya, untuk menjumpai orang-orang ciptaannya. Orang manusia-manusia yang diciptakannya. Menjumpai kita karena begitu besar kasih pengorbanannya kepada saudara dan saya. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ya, kalau kita menerima kasih anugerah dari Tuhan, saudara juga harus impartasikan kasih itu kepada banyak orang melalui aplikasi kehidupan sehari-hari yang saudara bisa kerjakan, yang bisa kita lakukan. Ya, jangan yang nggak bisa kita lakukan, saudara. Apa saja yang saudara bisa lakukan untuk melayani sesama kita. Itu fokusnya adalah orang yang di depan kita, sekitar kita, itu sudah menjadi fokus utama yang kita layani. Bukan binatang peliharaan, ya, bukan cicak di dinding, ya, bukan kelinci di kandang, bukan kucing anjing, ya, karena itu adalah hobi kita pelihara ya nggak masalah, saudara. Tapi fokus kita melayani, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihlah kanguru atau singa macan, ya, dan bukan begitu, saudara. Ya, kasihlah sesamamu manusia. Karena fokus kita adalah sesama kita, saudara. Karena kita adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan Tuhan, yang tetap yang dikasihi oleh Tuhan dengan segenap hatinya. Maka fokus kita adalah sesama kita. Ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena ini adalah ayat yang utama. Ini adalah dasar yang utama. Kenapa kita bisa mengasihi sesama? Yang kedua, ya, itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Diaplikasikan dengan apa? Mengasihi sesama manusia, seperti itu. Keluargamu, orang-orang di sekitarmu yang mengalami penderitaan, yang membutuhkan pertolongan, saudara. Jadi inilah panggilan hidup saudara dan saya untuk menjadi bagian daripada rancangan Tuhan di muka bumi ini. Dengan panggilan spesial, yaitu panggilan untuk melayani. Saudara mau semuanya? Ya, semua siap untuk melayani? Ya, nggak bersungut-sungut lagi, nggak ngambek lagi, nggak ngomel lagi, ya, nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan, ya, nggak transaksi sama Tuhan, ya. Jangan seperti itu, saudara, karena Tuhan tidak pernah bertransaksi dengan kita. Ya, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya undang pemain musik untuk bisa bersama-sama di sini. Apapun yang saudara lakukan, ya, lakukan segala sesuatu untuk Dia, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebentar, ya. Apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita dengar. Saya undang saudara untuk bisa berdiri bersama-sama. DJ. Tuhan, inilah hidup kami. Engkau tahu apa yang dalam hidup hati kami, Tuhan, setiap pribadi. Apakah kami sungguh benar-benar hidup kami tulus di hadapan-Mu? Kami belajar untuk mendedikasikan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan saja. Kadang-kadang kami tidak mendapatkan sesuatu yang kami harapkan dalam bumi ini, di dunia ini. Bila kami tidak fokus pada apa yang kami di sekitar kami yang kami butuhkan, tapi kami mau fokuskan hati kami untuk Engkau saja. Dedikasikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan kami yang hidup, kepada Tuhan kami yang harus kami layani, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami dipanggil, dipilih, diciptakan, kami dilahirkan dengan satu tujuan untuk melayani. Ini adalah satu pekerjaan yang mulia, yang kadang-kadang banyak orang yang tidak mau melakukannya, tapi kami mau, Tuhan. Inilah hidup kami. Tuhan memakai kami setiap pribadi
Dan setiap tanggung jawab yang kami lakukan, yang kami kerjakan dalam dunia ini, apa saja yang kami kerjakan Tuhan, biar kami mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengertian yang kami dapatkan dari-Mu. Biarlah hati kami Tuhan tertuju padamu. Hati kami tetap fokus kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan hanya untuk Engkau. Sebagai persembahan yang hidup yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memakai hidup kami untuk menjadi bagian dari rancangan Tuhan di bumi ini. Sekalipun perbuatan kami, apa yang kami kerjakan sangat sederhana. Tapi semua itu berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami boleh mengerti apa saja yang kami lakukan di muka bumi ini Tuhan. Kami hanya melakukannya hanya untuk Engkau saja. Sebagai Tuhan kami yang hidup, sebagai penolong kami yang setia, sebagai Tuhan kami yang kami harus layani. Terima kasih Tuhan buat pengertian yang kami dapatkan dan pewahyuan baru yang Tuhan singkapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami, gereja-Mu, setiap jemaat dan setiap keluarga kami. Dimanapun kami pergi melangkah, kami bekerja Tuhan. Hidup kami selalu mencerminkan Tuhan kuat kemuliaan nama Tuhan saja. Melalui apa yang kami kerjakan, biar hidup kami Tuhan boleh selalu memberkati orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai hamba-Mu. Bila Kau sudah menolong kami dan kami tetap percaya Tuhan melengkapi kami. Tuhan menyediakan apapun yang kami butuhkan jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan kami melihat bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kami dengan ajaib. Terima kasih Tuhan kami tetap percaya kami tidak pernah ragu akan pertolongan dan kuasa-Mu yang menyertai kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur memberkati gereja-Mu dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus mau didewasakan di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup kami selalu menghasilkan buah-buah yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kemurahan-Mu melampaui segala akal, melimpah dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang Ku berbuat, semua yang Ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu sampai ketua nanti, sampai ketua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu Tuhan, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang Ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu sampai kedua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang Ku berbuat, semua yang Ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidup, segenap hidupku adalah milik-Mu,
Tuhan nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami milik-Mu, kami persembahkan bagi Engkau, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hati kami Tuhan, ingin menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Tuhan memberkati kami setiap keluarga dimanapun kami berada. Kami dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih buat kasih karunia-Mu besar dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan juga Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.